Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18 Lamaran Ulang di Atas Ranjang. Jingga harus bisa bangkit dan buktikan pada keluarganya bahwa ia juga bisa bahagia tanpa mereka. Kalau ayah bunda serta kakaknya saja bisa bahagia di surga, mengapa ia tidak bisa? Itulah yang Jingga selalu pikirkan untuk menguatkan hatinya. Woh, pantas aja Om sering ke sekolah, ucap Jingga yang terkejut dan kagum sekaligus. Setelah mengetahui bahwa sekolah tempatnya menuntut ilmu adalah milik keluarga suaminya. Om apa? Om, Langit mengerutkan dahinya. Padahal sudah sejak tadi ia menyuruh Jingga agar mengganti panggilannya. Namun tetap saja, karena Jingga sudah terbiasa memanggilnya seperti itu. Hingga membuat lidahnya sering terpleset. Iya, Mas Langit, puas. Cetusnya memberengut kesal. Baiklah begini, kan itu sekolah milik keluarga Mas. Apa dulu Mas juga sering bolos dan bersikap semaunya? Tanya Jingga begitu penasaran. Cetak, aduh sakit. Pekiknya karena Langit tiba-tiba menyentil keningnya dengan cukup keras. Lebih baik sekarang tidur, kalau besok mau sekolah. Ucap Langit datar, lalu ia segera membalikkan badan untuk membelakangi Jingga. Langit tidak mau menjawab pertanyaan Jingga karena itu menyangkut masa sekolahnya. Di mana begitu banyak kenangannya bersama Biru. Dan Langit tidak mau merubah mood Jingga yang sudah membaik kembali buruk. Jadi ia memilih untuk diam dan tidur. Walaupun perasaannya begitu resah dan tak nyaman. Kan Jingga cuman tanya, dulunya kamu anak baik-baik apa enggak, itu doang. Karena nih ya, kebanyakan murid SMA itu badung-badung. Apalagi cowoknya, sumpah ya pada tengil semua. Banyak gaya dan sok berkuasa, apalagi Mas Langit kan anak pemilik sekolah. Sudah pasti akan. Jingga, tidur. Seru Langit tanpa membalik badannya, namun mampu membuat Jingga langsung tersentak. Dan spontan ia membaringkan tubuhnya di samping Langit. Malam itu, keduanya tidur dengan membelakangi lawannya masing-masing. Namun keduanya masih memakai selimut yang sama, meski berbeda bantal. Gak bisa tidur. Gumam Jingga dalam hati lalu ia menghela nafasnya berat. Ia bukan merindukan kedua orang tuanya. Hanya saja dirinya merasa sangat canggung harus tidur satu ranjang dengan laki-laki lain. Meskipun itu suaminya sendiri. Ayah sama bunda pasti sudah tidur ya di sana. Enak ya bisa kumpul dan bahagia bertiga. Jingga cuma sendiri di sini. Imbuhnya lagi. Enggak, Jingga juga bahagia kok di sini. Jingga memang harus bahagia, dan Jingga akan pastikan itu. Hanya itu yang selalu Jingga tekankan pada dirinya sendiri. Keluarganya sudah bahagia, maka dirinya juga harus bahagia. Ia sudah memiliki keluarga baru, ayah mertua yang tak kalah baik dari ayah Faris. Juga ada suaminya yang begitu lembut dan penyabar, dan tampan tentunya, walau sedikit tua.
batin Jingga. Jingga, tidur. Seru langit lagi saat menyadari bahwa gadis di belakangnya terus bergerak. Ya, langit bisa merasakannya karena memang dirinya juga sedang tidak bisa tidur. Ia begitu canggung karena harus tidur bersama Jingga. Namun ia juga tidak bisa meninggalkan Jingga seorang diri. Karena itu akan membuat Jingga kembali merasa sendiri dan down kembali. Entah sejak kapan, langit dan Jingga tidur berpelukan. Karena ketika Jingga membuka mata, ia langsung terkejut ketika melihat sebuah bidang tepat berada di depan wajahnya. Tidak sampai di situ keterkejutan Jingga. Ia semakin terkejut ketika merasakan pergerakan di bawah sana. Yang tak lain adalah kaki suaminya yang tengah melingkar di kakinya. Dan jangan lupakan tangan mereka saling berpelukan. Jingga merasa detak jantungnya semakin tak beraturan, hingga membuat tangannya sedikit bergetar karena gugup. Om, Mas, bangun. Bisik Jingga begitu lirih karena merasa tidak bisa bergerak sedikit pun. Bukan bangun atau membuka mata, langit malah semakin mengeratkan pelukannya. Hingga membuat jantung Jingga semakin tak sehat. Gak apa-apa, cuma pelukan. Cuma dipeluk, gak apa-apa. Tapi kalau kelamaan jantungku bisa meledak. Rengek Jingga di dalam hati dengan tangan yang selalu menyentuh dadanya. Jingga terus menggerutu dan bergumam, berusaha menguatkan hati agar bisa terbiasa. Hingga tanpa dia sadari bahwa sejak tadi langit sudah bangun. Langit sengaja ingin melihat reaksi Jingga. Yang ternyata mampu membuatnya terhibur di pagi hari. Mandilah. Ucap langit tiba-tiba melepaskan pelukannya, hingga membuat Jingga langsung terkejut dan menatap langit dengan mulut menganga. Om udah, maksudku, Mas udah bangun? Seru Jingga menggelengkan kepalanya. Aku bangun setelah mendengar mantra yang kamu rapalkan sejak tadi. Jawab langit tersenyum tipis lalu ia kembali membelakangi Jingga. Matanya masih sangat berat dan mengantuk karena semalaman ia tidak tidur. Langit baru bisa tertidur sejak pagi subuh itu pun. Karena ia memeluk Jingga yang membuatnya nyaman dan tertidur. Mantra. Pekik Jingga langsung memukul bahu langit dengan kesal. Namun ternyata langit tidak merasa kesakitan yang ada laki-laki itu malah tergelak. Memangnya Jingga dukun, pakai mantra segala. Aduh udah hahaha. Dengan cepat langit berbalik dan langsung mencekal kedua tangan Jingga. Hingga membuat keduanya saling menatap dengan posisi langit. Yang tidur telentang dan Jingga duduk di samping langit. Dek. Jantung keduanya seolah sedang berdisko di pagi hari. Baik Jingga maupun langit sama-sama terdiam dengan tangan Jingga. Yang masih dicekal langit di udara. Jingga. Panggil langit dengan suara serak khas bangun tidurnya. Jingga mau mandi. Gadis itu berusaha melepaskan tangannya dan beranjak dari tempat tidur. Namun langit tak membiarkannya. Langit malah menarik tangan Jingga membuat gadis itu terjatuh. Dan menimpa dada bidang langit. Kita harus bicara, ucap langit membuat Jingga langsung terdiam. Aku tahu.
kita belum lama saling mengenal. Mungkin cinta itu belum ada tumbuh di hati masing-masing, tapi Jingga udah cinta sama Om. Mas, saut Jingga dengan cepat memotong ucapan Langit. Namun baru sedetik ia tersadar dan langsung menutup bibirnya rapat-rapat. Langit tersenyum tipis. Lalu tangannya mengulur mengusap wajah Jingga dengan begitu lembut. Benarkah? Lagi dan lagi, Jingga spontan mengangguk, namun beberapa detik kemudian, ia langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berulang. Hingga membuat Langit kembali terkekeh, melihat tingkah Jingga yang menurutnya sangat menggemaskan. Langit tidak tahu sejak kapan, namun kini dirinya sudah bisa menerima kehadiran Jingga. Ia kembali teringat dengan kata-kata Nathan beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa tidak ada yang tidak menyukai Jingga. Gadis itu begitu ceria dan mampu membuat orang di sekitarnya bahagia. Langit akui itu memang benar. Dan ia sudah memikirkan matang-matang semalaman penuh. Buat aku jatuh cinta padamu. Ucap Langit sambil kini jemari tangannya semakin turun, hingga sampai pada bibir Jingga yang begitu mungil. Namun bila sudah berbicara bak sebuah petasan pernikahan, meskipun umur kita terpaut begitu jauh, tapi aku tidak mau melepaskanmu. Prinsipku sejak dulu, kita hidup sekali, menikah pun hanya satu kali. Aku akan berusaha untuk membuat kamu nyaman bersamaku. Dan aku akan berusaha semampuku untuk membahagiakan kamu, seperti janjiku pada ayah. Untuk sejenak, Langit menarik nafasnya begitu panjang. Kita mulai semuanya dari awal, karena kita sudah menikah. Jadi kita sama-sama berlayar, berjuang menuju kebahagiaan. Jingga, will you spend your time with me, dan menjadi ibu dari anak-anakku? Jingga mencerna ucapan Langit dengan sangat hati-hati. Jangan tanyakan kondisi jantungnya saat ini. Karena dia sendiri juga sudah tidak tahu bagaimana kabarnya. Tubuhnya masih menegang, bahkan untuk menelan saliva-nya sendiri pun terasa begitu sulit. Oh, Om. Maksudku, Mas, kamu nembak Jingga? Tunggu, kok nembak, ngelamar, tapi kita sudah menikah? Terus ini apa? Tanya Jingga langsung mengerutkan dahinya. Di saat-saat seperti ini, memang otaknya sangat sulit untuk diajak bekerja sama. Sehingga, meski dirinya sudah mencerna dan memikirkan sejak tadi, nyatanya otaknya masih saja lola. Tangan Langit kini semakin terulur untuk mengusap rambut Jingga. Sangat lembut, bahkan jemarinya semakin menjalar ke belakang kepalanya. Terserah kamu mau menyebut apa, yang jelas, aku mau kita membuka lembaran baru. Kita berlayar bersama mengarungi bahtera rumah tangga dan bahagia bersama. Om, astaga. Lagi-lagi Jingga menepuk mulutnya sendiri, karena selalu kelepasan memanggil Langit dengan sebutan Om. Mas Langit gak akan ninggalin Jingga juga kan? Tanya Jingga dengan raut wajah sendunya. Aku selalu berusaha untuk setia terhadap pasanganku. Dan aku sebisa mungkin akan selalu menjaganya selama aku bisa. Jawab Langit begitu yakin. Jingga menatap mata Langit seolah mencari kebohongan di sana.
Nihil, mata langit memang berkata jujur dan tulus. Jingga pernah punya pacar, kami sudah bersama selama 3 tahunan kurang lebih. Tapi, ternyata dia malah selingkuh dengan sahabat Jingga. Dia lebih mementingkan nafsunya daripada kesetiaan Jingga. Jingga memalingkan wajahnya ketika kembali teringat tentang Bagas dan Nadine. Kamu bilang begini bukan karena hanya ingin mendapatkan yang kamu mau aja kan? Tanya Jingga lagi memastikan, apa yang ku mau? Kata langit balik bertanya, kini ia sudah menggulingkan tubuh Jingga ke sebelahnya. Sehingga kini posisinya kembali seperti saat tadi tidur berpelukan. Kalau Bagas aja udah punya nafsu, pasti kamu lebih parah mungkin. Karena umur Mas Langit jauh lebih tua dari dia. Jingga takut kalau ternyata nanti kamu cuma mau dapetin mahkota Jingga saja. Terus setelah itu kamu pergi dan... Shoot, Langit langsung meletakkan jarinya di bibir Jingga agar gadis itu berhenti berbicara. Apakah wajahku terlihat sangat mesum? Tanyanya sedikit mengerutkan dahi. Bagas juga gak kelihatan mesum, tapi ternyata dia bisa melakukan itu sama Nadine. Bahkan tidak cukup 1 atau 2 kali. Jawabnya lalu menarik nafas panjang dan menggigit bibir bawahnya. Aku Langit, bukan Bagas-Bagas itu. Kata Langit sedikit berdecak, tapi kalian sama-sama laki-laki. Jawab Jingga lagi ikut berdecak. Jingga cuma takut kalau kamu cuma manfaatin. Kalau aku hanya ingin manfaatin tubuh kamu, aku bisa menyewa jala di luar sana daripada harus terikat pernikahan seperti ini. Ucap Langit. Kini wajahnya sudah berubah menjadi datar. Rasanya ia sudah lelah berdebat dengan Jingga. Percakapan yang awalnya sudah ia susun agar terlihat romantis. Namun malah berakhir perdebatan karena laki-laki yang bernama Bagas. Ingin rasanya Langit mengumpat dan menghajar laki-laki tersebut. Karena sudah menjelekkan kaum laki-laki karena perbuatannya. Langti segera beranjak dari tempat tidur dan hendak pergi ke kamar mandi. Namun tiba-tiba ketika ia baru berdiri, ia merasakan sebuah pelukan dari belakang. Jangan ngambek, gumam Jingga lirih sambil memeluk Langit dari belakang. Iya, Jingga tahu tidak semua cowok itu kayak Bagas. Dan Jingga juga berharap kalau Mas Langit gak kayak dia. Jingga hanya takut merasa sakit dan kecewa lagi, makanya Jingga bicara seperti itu. Maafin Jingga. Jingga sudah kehilangan pacar, sahabat dan juga orang tua. Jingga gak mau kehilangan suami juga. Sekarang yang Jingga punya cuman Mas Langit. Jingga gak mau dan takut kalau suatu saat Mas Langit juga akan ninggalin Jingga hiks. Mendengar suara Jingga yang kembali menangis, membuat hati Langit kembali luluh. Ia pun segera membalikkan badan dan menghadap ke arah Jingga. Kini posisinya Langit berdiri di samping tempat tidur. Dengan Jingga yang berdiri dengan lututnya dan saling berhadapan. Jangan menangis lagi, kata Langit menghapus air mata Jingga. Makanya jangan ngambek lagi, yang anak kecil di sini Jingga. Masa Mas Langit yang ngambek, kan gak lucu. Gumam Jingga memanyunkan bibirnya dengan mata mengerjap berulang kali. Aku juga manusia Jingga.
Ucap Langit menghela nafasnya berat. Tapi Mas Langit udah jadi malaikatnya Jingga. Mas Langit selalu ada di setiap Jingga butuhin. Ujarnya kembali memeluk Langit. Ia menyandarkan kepalanya pada dada bidang suaminya, yang begitu bidang dan membuatnya selalu nyaman. Terima kasih, imbuhnya lalu mendongakkan kepala menghadap Langit dan tersenyum. Lebih baik sekarang kamu mandi, nanti Mas antar ke sekolah. Ujar Langit mengusap kepala Jingga dengan lembut. Mas aja yang mandi dulu. Jingga siapin baju Mas Langit ya. Biar kayak yang di novel-novel sama drakor gitu. Kata Jingga menutup mulutnya yang terkekeh sendiri. Apa mau mandi bareng? Ucap Langit menggoda Jingga sehingga membuat kekehan gadis itu langsung terhenti. Jangan sekarang. Serunya dengan cepat langsung menyilangkan tangannya di dada. Jingga mau sekolah. Jangan. Tak, aduh, sakit Mas. Pekik Jingga karena lagi-lagi Langit menyentil keningnya. Pikiran kamu kemana larinya? Tanya Langit menggelengkan kepalanya. Ucapan Mas Langit itu yang larinya mau kemana? Bersambung.